Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dengan tema pesan semesta untuk kamu ya di bulan September ya. Untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces. Tapi ingat ini nggak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi ya. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu atau bukan untuk kamu. Ya, kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Ya, dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Gak ada batasan waktu ya, kalau memang pesannya ditujukan untuk maka akan resonate untukmu. Oke? Dan sekarang kita langsung baca aja ya, kita akan lihat apa sih pesan semesta buat kamu di bulan September untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces. Oke, aminkan aja yang baik-baik. Kalau nggak baik ya jadikan antisipasi saja. Oke. Oke, di sini ada the word. Aku rasa ada beberapa di antara kamu yang akan melakukan perjalanan jauh di sini. Bisa keluar negeri, keluar kota, pulau, gitu ya. Seperti itu. Dan aku juga ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu yang akan keluar ya dari siklus lama. Jadi akan ada fase kehidupan baru buat kamu. Ya, akan ada fase kehidupan baru buat kamu ya. Akan ada awal baru buat kamu di sini. Ya, kamu akan keluar dari siklus lama ya, mulai kehidupan baru seperti itu. Dan kita akan lihat lagi di sini. Aku juga ngeliat di sini kayaknya ada beberapa yang akan bertemu ya, akan ada reuni di sini ya. Buat kamu yang mungkin mengalami perpisahan dengan seseorang dan ini cukup lama. Mungkin koneksi kamu yang menurut kamu sudah berakhir dengan seseorang ini ternyata enggak. Gitu. Ya, jadi bisa pertemuan, tapi bisa juga ini adalah kesuksesan, gitu. Kita lihat lagi. Oke, di sini ada Four of Cups ya. Aku rasa di sini ada beberapa di antara kamu yang mungkin kayak merasa bosan, merasa jenuh gitu ya. Mungkin kamu ngerasa stuck dalam hidup, ada beberapa seperti itu ya. Dan mungkin kamu banyak merenung, banyak mengalamun kayak gitu. Oke, dan mungkin ada hal-hal yang di sini nggak mengenakan ya, perasaan-perasaan nggak mengenakan gitu. Ya mungkin semacam kayak mungkin kamu nggak punya motivasi dalam diri kamu gitu ya. Kamu juga ada beberapa di antara kamu yang mungkin kayak membandingkan dirimu dengan orang lain ya. Kayak orang lain kok bisa gini ya, aku kok nggak bisa ya. Orang lain hidupnya enak, aku kok kayak gini ya. Enggak usah seperti itu gitu ya. Semakin kamu membandingkan dirimu dengan yang lain, iri dengan pencapaian orang lain atau kehidupan orang lain, maka di sini kamu akan semakin stres ya. Kamu akan semakin buruk kondisinya gitu. Kenapa? Karena kamu nggak ada effort apa-apa. Yang bisa kamu lakuin hanya kayak gitu terus gitu. Oke, dan di sini kamu kayak diminta untuk tetap optimis gitu ya, lebih berpikiran terbuka seperti itu. Karena di sini aku juga ngeliat ada peluang, ada kesempatan untuk kamu mungkin semacam contoh ya, misalkan gini di dalam karir gitu ya. Ini ada kesempatan, peluang, tawaran gitu, tapi mungkin kamu tidak melihatnya, tidak bisa melihat, atau kamu kayak kurang bersyukur, tidak bisa mensyukuri apa yang sudah ada gitu ya. Kalau misalkan ya kamu sudah di dalam sebuah karir gitu dan karir kamu terasa mandek, stuck, itu kamu nggak bisa ya melihat membandingkan dirimu dengan orang lain gitu, karena takaran rezeki seseorang itu udah diatur dengan yang kuasa gitu. Kemudian kemampuan seseorang itu juga berbeda. Yang harus kamu lakukan di sini ya kamu harus melihat potensi dalam diri kamu sendiri gitu loh ya, karena setiap diri kita itu sudah punya sesuatu gitu ya, kayak kemampuan kayak gitu ya. Apa sih yang bisa kamu lakuin kayak gitu loh, yang seharusnya dilakukan tuh kayak gitu, bukan mengeluh, bukan membandingkan.
Kalau membandingkan untuk support diri nggak masalah ya, tapi kalau membandingkan dirimu dengan orang lain terus itu membuat diri kamu jatuh atau iri, dengki, ya jangan dilakuin, istilahnya kayak gitu ya. Jadi di sini kamu harus lebih semangat, optimis, dan kamu harus bisa melihat potensi dalam diri kamu. Yang harus kamu lakukan ya syukuri saat ini, dan apa sih yang bisa kamu lakuin saat ini gitu ya, untuk melihatnya. Karena ini contohnya di karir ya, untuk agar bisa karir kamu berkembang, agar penghasilan kamu meningkat, istilahnya kayak gitu ya. Jadi jangan merasa diri nggak mampu gitu, oke? Dan kita lihat lagi di sini. Kamu nggak ada kemajuan itu karena kamu nggak menikmati saat ini ya, gitu. Kamu nggak ada kemajuan itu karena kamu nggak bisa melihat potensi atau peluang yang ada gitu, potensi dalam diri kamu atau peluang yang ada gitu. Karena kamu lebih melihat ke orang gitu ya. Kamu lebih melihat ke istilahnya kayak kepunyaan orang lain kayak gitu loh ya. Kemudian di sini ada Ten of Pentacles. Wow, ada beberapa di sini yang aku lihat kayaknya akan ada kemakmuran ya. Kemakmuran di sini dari segi finansial. Oke, aku lihat ada beberapa di sini yang kondisi keuangannya stabil. Ya, ada keberlimpahan dari segi finansial ya, mungkin kayak ada rezeki yang ngalir gitu, nggak tahu datangnya dari mana. Bisa kamu dapat warisan, atau mungkin kayak bisa juga, pokoknya rezeki yang tak terduga juga bisa ya. Seperti yang bilang tadi, mungkin kamu dapat warisan atau dapat uang dari mana gitu ya, peninggalan semacam gitu. Atau mungkin kayak menang lotre bisa juga, apapun itu di sini kayak ada semacam rezeki lah ya yang datang ke kamu dari kondisi finansial itu bagus di sini. Ada Ten of Pentacles ya, ini berkaitan dengan keuangan gitu, atau semacam gini, untuk sebelumnya kamu itu lagi sedang menunggu ya, menunggu menjual, contoh misalkan tanah ya, mungkin kamu yang ada jual tanah kayak gitu ya, atau kamu yang jual rumah. Untuk sebelumnya mungkin kayak nggak ada yang beli, bisa juga ya, ini kayak ada seseorang yang mau kayak gitu loh ya, kayak terjual gitu istilahnya ya, seperti itu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini ada rezeki yang ngalir gitu, ada rezeki yang ngalir. Oke. Entah kamu dikasih seseorang tapi bukan orang lain ya, kayak lebih ke punya hubungan keluarga dengan kamu di sini gitu. Kita lihat lagi. Kemudian di sini ada Nine of Wands. Oke, Nine of Wands di sini aku rasa kayak kamu itu diminta untuk menjaga ya apa yang sudah kamu miliki gitu, kesuksesan kamu, apapun yang sudah kamu miliki dijaga dengan baik. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di sini yang mungkin kamu akan merasakan panik, cemas berlebihan ya. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu di sini. So kayak kamu harus lebih banyak tenangkan diri saja di sini gitu. Ya kalau kamu misalkan butuh refreshing ya kamu harus refreshing keluar gitu ya. Atau kamu kayak ngumpul gitu dengan orang-orang terdekat kamu gitu untuk menghilangkan stres kamu, bisa juga seperti itu. Tapi biasanya kalau orang stres berlebihan, cemas, khawatir itu carilah pergaulan yang positif gitu, agar kamu tuh nggak merasa semakin tertekan gitu. Karena kalau misalkan pergaulan kamu juga nggak mendukung di sini, kamu yang ada kamu juga nggak akan bisa ya lepas dari stres kamu. Justru yang ada semakin tertekan dan semakin stres gitu. Ini kamu butuh waktu di sini ya, aku rasa ada beberapa di antara kamu yang butuh waktu untuk refresh pikiran kamu gitu ya. Kamu bisa jalan-jalan, kamu bisa ketemu teman-teman kamu yang punya vibe bagus gitu, yang sekiranya bisa mengerti dan memahami kamu gitu, seperti itu. Oke, dan kita lihat lagi di sini pesan semesta untuk kamu di bulan September ya, untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces. Oke, untuk kamu yang Pisces di sini.
Oke, di sini ada warrior woman, tuh kan. Lawan ketakutan kamu ya, lawan ketakutan kamu, kekhawatiran kamu gitu. Karena warrior woman ini juga mungkin kamu ingin melakukan sesuatu gitu ya, tapi kamu masih ada rasa takut gitu, rasa cemas atau ragu atau khawatir gitu. Nah, kamu harus berani melawan rasa takut kamu gitu, oke? Karena di sini ketika kamu berani untuk melawan ketakutan kamu itu gitu ya, aku rasa kamu akan memenangkan ya. Terlepas kamu memenangkan diri kamu dari rasa takutmu, tapi juga ada di sini mungkin akan kamu capai. Contoh misal, kamu ingin memulai sesuatu di sini, ingin mungkin kayak memulai sesuatu kayak usaha baru kayak gitu ya. Kalau kamu nggak berani untuk melangkah mengambil tindakan, ya kamu nggak akan tahu hasilnya gitu. Tapi ketika kamu berani untuk melawan rasa takut kamu gitu ya, di sini saat kamu udah bisa memulai gitu ya, mungkin akan ada jalan-jalan lainnya yang akan terbuka seperti itu. Tuh di sini ada in the invitation ya kan. Oke. Ada beberapa di sini aku ngerasa memang ada yang ingin melakukan perjalanan ya, gitu. Perjalanan di sini, atau kamu kayak diminta gitu ya, untuk ke tempat-tempat yang sakral gitu ya, semacam mungkin ke makam leluhur gitu ya, untuk berdoa di sana, atau bermeditasi bisa juga di sini ya, untuk ya aku rasa ada beberapa di sini yang kayaknya stres berlebihan. Jadi kamu itu kayak butuh gitu loh untuk menenangkan diri kamu gitu. Atau kayak semacam kayak contoh misalkan kamu ke makam leluhur gitu ya, kamu kan kayak minta blessing gitu ya, berkah. Selain kamu mendoakan, mereka juga akan memberkati kamu gitu ya. Ketika kita mendoakan mereka, mereka akan memberkati kita, seperti itu ya. Pokoknya ini ke tempat-tempat suci, kalau nggak gitu ya ke kuil kayak gitu ya, untuk kalian berdoa seperti itu gitu. Ada yang akan melakukan perjalanan seperti itu, perjalanan gitu, ataupun kayak semacam ini diminta gitu ya, diminta untuk melakukan hal itu. Karena aku rasa dengan begitu kamu akan dapat berkah atau blessing gitu ya, kayak kamu mungkin akan ya, kalau lebih diberkati kan lebih rasanya kan jalan kamu akan lebih mudah gitu loh. Karena di sini aku ngerasa kayak ada beberapa di antara kamu tuh lagi sedang mengalami situasi yang kurang enak gitu loh. Tapi nggak semua ya. Karena ini juga membutuhkan keberanian kamu, membutuhkan kekuatan kamu gitu loh untuk menjalani itu gitu loh ya. Seperti itu. Ada yang beberapa baru memasuki itu, masih dalam proses. Tapi ada beberapa yang seperti yang bilang tadi, kamu sudah keluar di sini, ada the one. Akan ada satu fase baru gitu. Ya, fase baru atau kehidupan baru. Kamu akan keluar gitu dari siklus lama gitu, dari sesuatu yang selama ini mungkin kayak kamu itu muter-muter di situ aja gitu, nggak keluar-keluar dari situasi kamu gitu. Oke? Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Ingat ya, kalau nggak paham ambil poin pentingnya aja gitu. Yang jelas di sini kamu akan ada beberapa yang akan keluar gitu ya, tapi ada beberapa yang masih gitu, tapi sebentar lagi kamu akan keluar gitu. Asalkan kamu punya keberanian di sini melawan rasa takut kamu, melawan kekhawatiran kamu gitu. Kemudian di sini kita punya playfulness. Ada kebahagiaan ya untuk hubungan percintaan kamu di sini. Playfulness untuk kayak bersenang-senang gitu loh ya. Mungkin kalau kamu yang single, aku rasa kamu akan bertemu dengan seseorang ya yang kayaknya membangkitkan semangat dalam diri kamu untuk kamu tuh kayak pacaran gitu, kayak semacam deket dengan seseorang atau kayak tertarik gitu loh ya. Ada seseorang yang akan menarik perhatian kamu di sini. Seperti itu. Kalau kamu yang sedang berkeluarga atau sudah berpasangan, ini kayaknya hubungan kamu akan
membahagiakan ya, playfulness di sini, kayak bersenang-senang gitu loh ya, ada happiness di sini yang aku rasa. Oke, mungkin kalian akan menjalani kehidupan yang benar-benar harmoni gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan kamu yang single, aku rasa di sini ada pendekatan yang lancar ya, aku rasa. Kalau misalkan kamu PDKT dengan seseorang, tapi kalau nggak lagi PDKT, di sini akan ada energi seseorang yang mendekat gitu. Kemudian di sini ada it is safe for you to love, tuh kan, benar kan? Ada energi seseorang yang akan mendekat, open your heart gitu. Diminta untuk membuka hati kamu di sini gitu. Dan untuk beberapa di sini ya aman ya untuk kamu cintai ya. Contoh seperti pasangan kamu ini memberikan rasa aman buat kamu gitu. Kalau ada kesalahan-kesalahan gitu ya dari pasangan kamu, nah ini kayaknya kamu tuh kayak diminta untuk memaafkan gitu loh. Mungkin sebelumnya itu memang gak disengaja kayak gitu ya. Karena dengan begitu hubungan kamu akan semakin dekat di sini ya. Ada playfulness gitu, kayak ada masa dimana kayak kalian tuh seperti baikan lagi gitu ya, dan kayak memulai sesuatu hubungan yang baru gitu loh. Oke. Dan ini aman buat kamu gitu, kamu nggak usah takut atau nggak usah khawatir gitu loh kalau pasangan kamu bakal mengulang hal sama, nggak seperti itu gitu. Oke, karena dia ini akan ingin membuat kamu merasa nyaman gitu ya. Dan kita lihat di sini satu lagi, di sini aku akan tarik dari Angels Oracle ya. Kamu bisa tanya apapun yang ingin kamu tanyakan di sini, bisa sama semesta ataupun malaikat penjaga pelindungmu, apapun sebutannya ya. Buat satu pertanyaan aku akan tarik satu jawaban buat kamu. Tapi ingat, jangan dijadikan patokan atau pengambilan keputusan akhir buat kamu ya. Kamu harus lebih bijaksana lagi, dan juga kalau misalkan nggak resonate ya, berarti ini nggak cocok untuk kamu, nggak sesuai untuk kamu. Kalau misalkan jawabannya nggak sesuai dengan pertanyaan kamu, berarti ini bukan buat kamu. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke. Di sini kita punya it's up to you ya. Semuanya terserah kamu. Oke? Jawabannya adalah semuanya terserah kamu. Gitu. Dibilangnya gitu ya, semuanya terserah kamu. Itu terserah kamu. Ya, contoh misalkan, apakah aku harus menerima kembali dia gitu ya, misalkan ada mantan yang balik nih ya. Kemudian di sini ada jawabannya adalah bukan yes atau no. Ya, semuanya terserah kamu gitu. Oke. Kamu diberi kesempatan lagi untuk bertemu dengan seseorang ini. Makanya tadi aku bilang di sini di the board ini sepertinya akan ada satu pertemuan antara kamu dengan seseorang gitu, dan ini seseorang yang sudah lama berpisah dengan kamu gitu. Dan ini jawabannya adalah kalau misalkan pertanyaan kamu memang tentang ini ya, ini sebagai contoh aja ya. Jika pertanyaan kamu itu begitu ya, ini semuanya terserah kamu. Jadi mau menerima dia kembali atau tidak, itu semua terserah kamu gitu. Tapi kamu diberi kesempatan di sini untuk bertemu lagi dengan seseorang ini gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.